teman naik sepeda lewat kuburan yang saya berdampingan dengan kuntilanak. Berdampingan tuh? Saya jalan, kuntilanak di samping saya. Beda. Udah pohon yang doyong yang nggak ada randunya gitu kan, cuma pohonnya aja. Yeah. Di situ nongol kuntilanak. Dan legend ya cerita Iya, di situ. Seperti itu. Di situ juga ada orang yang pernah cerita gitu ke saya. Itu cerita langsung ke saya orangnya. Naik sepeda sekencang apapun tapi diem di tempat di situ. Naik sepeda kenceng tuh. Nggak jalan-jalan di tempat di situ aja. Pas ada orang lewat dicolek. Kenapa naik sepeda di tempat di sini? Orang dari tadi jalan kok. Hai, selamat datang di Living Room Podcast dan welcome to Takut Gak Sih Lo? Kita masih ngomongin horor, tapi kali ini kalau ngomongin horor itu kan sebenarnya lo bisa ketemu dimanapun ya. Lo bisa ketemu di apartemen yang tua, lo bisa ketemu di hotel, bahkan di jembatan, dimanapun. Termasuk cerita dari salah satu narsum gue hari ini yang ceritanya dia ini ketemu yang horor-horor di jalan pulang. Jalan pulangnya kemana? Dan katanya dia dipandu sama salah satu makhluk astral. Gimana ceritanya? Kita bakal ngobrol sama narasumber kita hari ini, yaitu Mas Opi. Ini dia. Selamat apa ya? Selamat pagi Mas. Selamat pagi. Jadi tadi di off air kita sempat cerita-cerita gitu ya bahwa Mas Opi ini punya cerita horor waktu Mas Opi itu mau pulang ke rumah. Ya. Tepatnya waktu dia jalan pulang ke rumah. Pulang mau happy, mau nyaman ketemu orang rumah, digangguin dulu. boleh diceritain itu kejadiannya tahun berapa? Terus kejadiannya di daerah mana? Itu tahun 97-98 di daerah Cirebon. Cirebon. Ya. Oke. Cirebon itu Jawa Barat ya? Jawa Barat. Nah, Jawa Barat. Oke. Jadi waktu itu saya dari rumah saudara, saya mau pulang ke rumah, mau nyampe rumah kan saya lewat model gang lah gitu kan, tapi bukan gang. Ini jalan lah itu jalan. Ini jalan. apa namanya? Pedesaan atau Ya, atau tengah kota pedesaan ya? Pedesaan, Oke. ya. Dan pedesaan itu emang mau jalan ke rumah itu kanan kiri itu sawah dan itu toang-toang. Nah, pada waktu saya melangkahkan kaki saya di gerbang, hitungannya gerbang yang mau menuju ke rumah itu Gapura. Ya, gapura. Nah, Oke. Itu saya udah merasakan angin yang berbeda. Padahal cuaca masih fine aja. Cuaca masih biasa. Oke. Pada waktu itu pas maghrib bulan puasa, saya kebetulan belum buka puasa kan, akhirnya saya coba untuk menenangkan diri saya dengan rasanya saya kok ada angin yang berbeda gitu kan, seperti itu. Akhirnya saya Itu rasanya langsung gitu. Benar. Jadi pas saya ngelangkain kaki itu angin itu langsung gitu. Kayak kena kipas angin Dufan gitu. Iya. Yang ada airnya. Dan itu gitu. dingin, benar-benar dingin gitu. Oh. Seperti itu. Nah, akhirnya saya untuk menenangin diri, saya makan bakso. Di situ kebetulan ada orang tukang bakso kan, Oke. saya makan bakso. Setelah itu saya selesai makan bakso, saya untuk melanjutkan perjalanan. Kok perasaan masih nggak enak gitu. Akhirnya coba saya mintalah sama Allah kan gitu, minta keselamatan gitu kan. Nah, setelah itu saya coba untuk jalan tetap. Pas mau lewat brug atau jembatan, berbarengan dengan kaki saya melangkah itu tahu-tahu nongol ulang. Oke, jadi pas jalan ngelewatin Gapura, abis itu nggak lama ada jembatan. Nggak lama ada jembatan. Oke. Setelah itu pas saya tadinya nggak ada apa-apa tuh, pas saya ngelangkain kaki kanan saya di jembatan itu ular nongol, temu ular nongol, nggak tahu datangnya dari mana, nggak tahu. Tahu Gedenya seberapa? Gede selengan tangan, panjangnya segini, hitam warnanya. Oh. Dan pada waktu saya mau melangkah itu nongol, saya langsung mengurungkan diri melangkah saya mundur lagi kan. Nah disitulah kita ngobrol. Nggak, waktu ularnya nongol itu kan biasanya wajarnya ya orang takut karena ularnya atau anjir ini aneh nih. Yang waktu itu Mas Opi rasain apa?
yang saya takut itu pas mau masuk ke daerah rumah saya. Udah nggak enak. Udah nggak enak. Itu yang takutnya. Oke. Pas ketemu ular sih nggak takut saya. Saya cuma kaget. Wih, ada ular kata saya. Waktu dia ngomong, oh maaf ganggu. Enggak, saya yang minta maaf kata saya. Ngomong bahasa Indonesia. Ngomong. Bahasa Jawa. Oke. Bahasa Jawa bukan bahasa Indonesia. Iya, maksudnya bahasa orang lagi. Bahasa manusia lah. Bahasa manusia. Oh maaf saya ngaget. Enggak, saya yang minta maaf gitu. Ya udah silakan Anda dulu deh, ular dulu yang lewat. Oh enggak, Anda dulu yang mau lewat pulang. Enggak deh. Udah itu, pokoknya kita ada omongan tuh sama dia. Katanya sampai 1 tahun ya. Siapa duluan nih? 1 tahun kemudian baru lewat. Setelah itu dia memutuskan, ya udah kalau kayak gitu saya temenin ya pulang. Oke, nggak masalah bagi saya kalau ikut. Tapi dengan catatan jangan minta sesuatu lah gitu. Imbalan ya. Iya, imbalan. Sesuatu. Oh enggak, saya suka rela untuk mengantar, saya ikhlas kata dia seperti itu. Oke, ayo. Jadi ularnya itu menawarkan diri untuk nganterin Mas Sopi. Ya. Pulang, nganterin. Pulang. Jaraknya berapa jauh dari jembatan ke Kurang rumah? lebih 1 kilo. Oh, lumayan ya. Lumayan. 1 gerbang tol tuh. Iya kan biasanya begitu kan. Batas tol sampai gerbang tol 1 kilo tuh. Kurang lebih ya, Iya. kurang lebih itu 1 kilo. Akhirnya ya sudah, saya pulang lah dengan ular itu. Oke. Ular itu di depan kan. Tahu-taunya kan kalau dulu ada jembatan dan ada rel kereta api yang membawa tebu gitu kan. Iya. Nah itu sebelah kanan itu buang sampah. Oke. Dia ada sebelah kanan, sebelah kiri itu rumput biasa gitu, sawah lah gitu kan. Dan di situ malam itu pas maghrib itu saya ngeliat di yang sebelah kanan yang tadinya sampah itu bersih. Dan ada 3 orang anak kecil, ya kalau dibilang tuyul kali ya, kecil segini lah. Bentuknya orang, kayak orang bentuknya. Dia lagi pakai baju. Enggak, cuma pakai celana saja. Kayak tuyul persis kayak tuyul. Dia lagi main bertiga asik, saya lewat, dia langsung nongkrong, dia diam, dia ngeliatin saya. Aduh. Dan di situ dia main itu di istananya, dan itu kelihatan istananya benar-benar megah dan itu bersih asri. Wah, benar-benar yang notabene kalau siang itu kumuh, sampah itu enggak bersih. Jadi kelihatan istana itu kelihatan bentuknya. Benar-benar gitu. bentuk istananya kelihatan. Oke. Seperti itu. Nah, setelah itu sebelah kiri itu ada orang panjangnya 5 meter kurang lebih ya, hitam kurus. Terus matanya tuh besar seperti genjering yang kayak rabanana itu. Oke. Itu gede segitu, merah dan melotot. Hanya kelihatan merahnya saja. Jadi sebelah kiri ada orang. Ya orang tiduran. Oh, tiduran. Nah, saya coba tanya sama orang situ. Bener nggak di sini ada ular, di sini ada ini? Oh ya bener. Dari sini namanya si limbung guling gitu. Karena dia nggak pernah berdiri, dia tiduran, dia guling-guling terus. Wah, seperti itu lebih serem ya kalau guling-guling begitu. Iya. Iya, buset. Dan di situ ada pernah orang yang melihat itu kayak kuda tapi kepalanya manusia, dan itu pisah antara kepala dan badan itu dari di situ tuh pisah. Jadi badannya sebelah sana, kepalanya sebelah sini gitu. Dan saya coba lihat itu ada gorong-gorong memang. Ada gorong-gorong, jadi disitulah seperti itu. Jadi pas lagi jalan terus habis ngeliat tuyul kan ngeliat yang sebelah kiri itu yang tiduran itu orang tiduran panjangnya 5 meter. Kurang lebih ya 5 meter itu. Nah itu, akhirnya kata si ular tuh kan ada yang kata dia gitu. Oh iya, terima kasih deh. Dan itu tidak mungkin kalau saya nggak diantar ular mungkin saya diganggu kali ya sama makhluk halus itu gitu ya. Jadi tujuannya itu jadi melindungi ularnya mungkin udah tahu nih, di depan lo bakal ketemu si A B C D E gitu. Emang ular ini ngomong, ini kayaknya di depan ada yang ganggu ntarnya nih gitu. Emang si ular itu ngomong. Oke, nah, pas nggak lama dari situ kurang lebih 20-30 meter gitu kan ada pohon randu. Udah pohon yang doyong yang nggak ada randunya gitu kan, cuma pohonnya aja. Di situ nongol kuntilanak. Pohonnya sebelah kiri kanan? Sebelah kiri. Nongol di situ kuntilanak, terus pas nggak jauh dari situ kurang lebih 20 meter 10 meter dari situ ada gapura lagi tuh mau masuk ke desa saya. Itu di sebelah kanan itu ada orang genderuwo. Tinggi, besar, hitam gitu.
dan dia melotot di sebelah kanan. Tapi dari tadi yang ketemu si tuyul, terus yang tiduran, kuntilanak, itu nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ngedeketin atau gimana ya? Jadi nggak serem kalau begitu. Yang ngagetin atau misalnya dia ngeganggu, nyolek kayak atau apa? Enggak ya? Oke. Dia di situ tuh ngeganggu itu kalau orang yang lewat yang sendiri. Pernah ada kisah gitu ya, saya diceritakan. Di situ ada orang jatuh dari motor yang ngebut buru maghrib, jatuh, si istrinya jatuh di situ, dibawa ke rumah sakit, nggak lama langsung meninggal. Jadi emang udah apa ya, urban legend ya cerita Ya, di situ seperti ya. itu. Di situ juga ada orang yang pernah cerita gitu ke saya. Itu cerita langsung ke saya orangnya. Naik sepeda sekencang apapun tapi diem di tempat di situ. Naik sepeda kenceng tuh. Nggak jalan-jalan di tempat di situ aja. Pas ada orang lewat dicolek. Kenapa naik sepeda di tempat di sini? Orang dari tadi jalan kok di tempat naik sepeda, pas dilihat iya di tempat dia naik sepeda. Seperti itu. Berarti udah banyak orang yang ngerasain di ya apa namanya di jalan itu yang ngerasain sesuatu ya. Ya seperti itu. Jadi emang di kampung saya itu mistisnya itu emang masih sangat Kuat lah. kuat. Nah setelah ketemu Gundurwo tadi, habis itu jalan lagi kurang lebih 15 meter dari situ saya ngeliat ular segede manusia. Dan itu panjang dari rumah satu ke rumah satunya. Kalau ular itu tidak ngeliatin ke saya, masih nongolin ke saya, cuma dia hanya apa bahasa itu nyelampre gitu loh. Hanya dari rumah ke rumah gitu. Dan itu gede. Mas Sopi mau pulang ke rumah kayak ini ya, mau main Benteng Takeshi. Banyak banget rintangannya. Asik bener itu. 30 meter ada rintangan. Dan itu kisah nyata. Itu kisah saya pribadi. Benar. Tapi tetap si ular yang gede itu nggak ganggu. Enggak ganggu. Alhamdulillah nggak ada yang ganggu. Ya alhamdulillah karena bukan pertolongan si ular ya, tapi pertolongan dari Allah ya. Cuma lewat ular ini. Tapi Mas Sopi begitu ngelihat yang aneh gitu ya, misalnya ngelihat si Gundurwo, lo lihat jelas, lo adepin gini atau lo nunduk? Saya ngeliat. Saya ngeliat. Mentalnya. Dari ini apa namanya yang tuyul itu, saya pun lihat. Dia ngeliatin saya, diam gini aja. Saya ngeliat. Jadi saya nggak namanya saya merem apa gimana enggak. Saya lihat satu persatu. Oke. Habis ular? Habis ular, terus nggak lama nyampe rumah. Sebelum nyampe rumah dia bilang, ya udah sampai sini aja ya, nganternya. Ya udah, oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau saya mengganggu atau saya gitu. Dan langsung hilang. Dan saya tanya waktu itu, orang tua masih hidup ya. Saya tanya, tadi diantar sama ular di sini. Oh bisa? Di mana ularnya? Di sana di pasar ada bruk gitu di sini. Oh iya emang di situ dulu emang ada ular katanya. Dan saya untuk memastikan, saya tanya sama orang dulu kan. Sama orang sekitar lah. Sama sekitar tapi sama orang dulu gitu orang. Alhamdulillah kenal sama saya, kenal semua gitu. Emang nggak benar nggak di sini ada ini, di sini ada ini. Dan itu semua menyatakan benar. Dan kejadian yang orang yang cerita ke saya pun yang dia pernah ngalamin ini, dan itu benar. Dengan ular yang sama ya? Dengan ular yang sama. Jadi total yang akhirnya Mas Sopi cerita gitu ya, yang mengalami hal yang sama diantar sama ular itu ada berapa banyak kira-kira? Berapa orang yang pernah diantar? Oh nggak ada. Cuman ketemu doang? Hanya saya ya. Hanya saya yang diantar seperti itu, anak saya. Oke. Mas saya juga sedikit takut gitu kan, yang namanya ular gitu kan. Tapi saya minta jangan apa namanya minta imbalan, oke nggak masalah. Dan alhamdulillah. Dan di emang di kampung saya itu emang mistisnya masih kuat gitu. Saya pribadi pernah ngalamin, habis main ke rumah teman, naik sepeda lewat kuburan, yang apa namanya saya berdampingan dengan kuntilanak. Berdampingan tuh? Saya jalan, kuntilanak di samping saya. Bebek gila. Dan itu saya waktu itu emang takut, kalau jujur ya, kalau kuntilanak saya takut, jujur kalau kuntilanak. Akhirnya saya naik sepeda itu saya sekencang mungkin tuh. Dan dia nggak hilang, sekitar jaraknya 20 meter dari awal dia ngikutin saya tuh di sampingan tuh. Sampai saya ngeliat nengok ini, dia ketawa, wah saya benar-benar ngebut itu. Seperti itu.
Oh, tapi semua orang pernah ngelihat satu-satu nggak yang Mas Opi temuin, misalnya kayak tuyul. Dan Ada semuanya kalau pernah yang istana itu tertentu. Oh, Tapi oke. kalau yang kayak kayak kuda kepala manusia gitu, ada yang pernah lihat seperti itu. Terus yang si guling itu pernah ada yang pernah lihat. Jadi di sana itu tidak semuanya orang dilihatin. Sesukanya dia lah. Dia mau ngeliatin ke siapa gitu. Dan saya banyaklah kejadian-kejadian yang di istana itu, yang tuyul itu. Saya naik sepeda pernah, saya dijorogin naik sepeda tuh sekencang mungkin sampai saya nusuk ke sawah pernah. Dijorokin berarti berasa dong di Berasa. Orang saya naik sepeda itu biasa kan? Itu pas turun, kalau turunan sekencang turunan gimana sih? Iya. Itu yang namanya saya pas turun naik sepeda di situ. Itu saya nggak bisa ngontrol sepedanya. Sekencang mungkin, emang kencang. Bu kata saya, astagfirullah. Tentunya dan mata saya digelapin juga. Oh, digelapin gimana? Nggak ngelihat jalan. Tiba-tiba ngeblank gitu. Tiba-tiba ngeblank, bener. Tiba-tiba ngeblank. Gue langsung gitu. Disitulah kata saya, ya Allah, kok gini amat ya kata saya. Pak, itu berarti jalannya itu jalan utama sebenarnya. Jalan kan? utama. Untuk menuju ke desa. Jadi ke desa saya, tangga desa saya itu pasti lewat situ. Jalan rayanya lah gitu Iya, ya. jalan rayanya pasti lewat situ. Nah, itu setelah tahun 97 98 akhir-akhir ini pernah nggak balik lagi ke sana gitu terus Saya kalau liburan saya pulang kampung. masih bentuknya sama tuh jalan. Bentuknya sama jalan. Cuma sekarang tadinya yang rel kereta itu kan jembatan gitu Iya, ya. iya. Itu udah dipapras karena udah banyak rumah kan. Iya. Jadi akhirnya udah rata gitu, udah landai. Dan yang diguling itu didiriin rumah. Saya sempet tanya sama temen nama ini, nggak takut apa ya? Nggak diganggu ya? Kan di situ kan ada itu gitu. Iya, Dan betul. saya ngomong ke dia, nggak suka kejadian apa-apa, enggak sih kata dia gitu. Tapi kan biasanya kalau misalnya kita ngelihat gitu atau bahkan sampai diganggu, itu kan berarti biasanya tuh itu dulu tempatnya tuh tempat ini nih gitu. Misalnya dulunya itu kuburan tahu enggak. gitu. Nah, waktu Mas Opi diganggu, tahu nggak dulu itu jalan itu tuh bekas apa gitu? Itu jalan sawah tebu. Oh, oke. Tebu, kalau musim tebu ditanamin tebu, kalau musim padi tanamin padi, sawah. Bukan bahas kuburan, bukan apa, sawah. Karena sejalan itu waktu itu kan saya masih SMA itu 9798 tuh. Dan itu emang sawah, masih sawah, belum ada rumah dan itu memang gelap di situ emang gelap. Jarang orang yang lewat situ malam-malam itu berani itu jarang. Seperti itu. Iya sih, gue juga pasti ketakutan. Gue tuh dulu ya pernah tahun berapa ya, 2016 lah. Gue sempat ngekos di daerah Kalibata, di ya daerah Kalibata lah pokoknya. Itu kosan gue tuh di ujung gang, itu lampu cuma satu. Jadi jalan dari depan sampai ke ujung itu tuh gang buntu. Jadi kosan gue tuh di pojokannya. Itu gue kalau pulang selalu nungguin orang. Kenapa tuh? Cemen lah, apalagi cemen lah gue. Sumpah gue gak berani gue. Serius. Setan itu nggak gigit, Mas. Iya, saya tahu. Tapi ya namanya mental ya, saya cemen aja ya. Jadi saya selalu nunggu orang atau misalnya di ujung jalan itu biasanya ada warung. Saya minta tolong sama yang punya warung buat Dianterin? nemenin. Iya. Gimana kejadian seperti saya coba? Makanya saya tuh nggak berani begitu-gitu. Tapi alhamdulillah ya, karena saya diajarin sama orang tua bahwasanya jangan takut sama setan, takut sama Allah gitu kan. Tapi Iya. tapi untuk ya apa namanya ya adalah sedikit amalan hal yang untuk berani dengan setan itu adalah amalannya gitu kan. Ya alhamdulillah dulu saya kan pernah ya berkecimpung di pesantren lah gitu kan gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu gaib itu ya nggak heran lah bagi saya gitu. Dan alhamdulillah selama saya hidup itu tidak pernah saya ditongolin jegrek langsung, tidak pernah. Saya pasti ngeliat duluan seperti itu. Emang beda orang-orang yang dilihat langsung dan lihat sendiri atau dilihatin itu berbeda. Kalau yang dilihatin itu bisa bentuknya beraneh-aneh. Bisa. Kayak contoh lah, saya dilihatin. Pernah tuh sekali dilihatin. Waktu saya SMP di dekat kuburan. Itu kelapa jatuh. Buah kelapa
jatuh di jalanan. Ih, buah kelapa jatuh nih. Saya lagi di situ. Itu sekitar jam 3 pagi. Iya. Saya lagi habis main, itu namanya anak muda ya, main. Pas saya samperin, pas deket itu si kelapa itu berbalik dan itu nyengir. Anjing. Mukanya saya itu Langsung ngebayangin. dan itu saya langsung lari gitu. Saya ngibrit lari itu. Orang pas saya deketin dia berbalik gitu dan mukanya itu nyengir langsung gitu. Wah, langsung saya kabur itu. Harus Jadi ngapain? jadi apa ya? Jadi saya tuh alhamdulillah ya hidupnya penuh dengan horor ya Mas. Iya. Alhamdulillah penuh dengan horor. Ini buat yang lagi nonton, lo buat yang penakut juga gitu ya. Sebenarnya ini bisa kejadian dimanapun nih. Lo mau misalnya lagi di tempat yang rame, kalau emang lo dapet yang horor ya horor aja udah. Gue 2011 tinggal di sebuah apartemen di Kalibata. Pasti tahu kan apartemen yang mana? Pasti tahu. Wah, Itu kan seru, itu kan serem banget itu. Saya berdua karena pertama kan karena waktu itu masih kuliah. Jadi saya mau patungan sama temen. Sama-sama dari Surabaya, kita nginep di situ lah berdua. Waktu itu belum rame banget. Jadi di dalam satu lantai itu cuman ada 3 unit yang ada isinya termasuk gue. Iya. Tapi gini, lorongnya itu kan letter U. Iya. Iya kan, letter U gini, unit gitu kan. Nah di letter yang ini itu gue doang. Ngeri nggak lo? Hari pertama gue berdua sama temen gue masuklah ke sana kan. Kita tuh nggak pernah tahu kan, karena kita pertama kali ke Jakarta, jadi kita nggak tahu nih tempat ini tuh dulunya apa. Jadi ya yang penting murah, enak. Oh, udah kita masuk. Biasalah mahasiswa lah, mahasiswa. Kita mah yang penting murah ya kan. Iya lah. Masuk hari pertama, kita masuk jam 7 malam. Kita bawa barang-barang, begitu bawa barang, kita mikir kan, oke, barang-barang nanti aja lah, namanya anak muda kan. Yang penting yang kita harus pasang adalah PS. Oh gitu. Yoi, nggak tidur di lantai nggak apa-apa, yang penting main PS. Iya, Ya, karena kan bener, berdua, bener. cowok-cowok. Pasang TV, pasang PS, udah set kita main lah set sampai jam 10-an, jam 10 jam 11 main. Nah pas jam 11 lebih itu ada yang siul. Gila nggak lo? Gila nggak lo? Hari pertama belum ganti 24 jam belum. Kita lagi main waktu itu main PES, main game bola. Ya, Ada yang siul. Bisa Gue tidak mau terlihat cemen kan di depan teman iya. Gue diem aja sampai itu berkali-kali, mungkin ada 12 kali 15 kali lah siul itu. Sampai akhirnya teman gue yang ngomong. Ji, lo dari tadi dengar ada yang siul nggak? Iya. Cuma gue gak berani ngomong. Udah, abis itu siul itu tetap ada tuh, tapi kita diem aja. Ya udahlah, kita main aja lah, fokus. Nah, abis itu TV itu kan volumenya, soundnya kita sambungin ke speaker. Speakernya tuh model putaran gitu loh, gede kecilinnya model putaran. Tiba-tiba suaranya gede sendiri dan itu keputar sendiri. Ya Allah. Kamu nggak takut itu ya? Serius. Woi. Nah terakhir itu kan gue unitnya 2 kamar kan. Ya. Gue udah bilang, gue pokoknya gue orang yang tipe kalau ada zona gue sendiri jangan diganggu. Jadi kita udah fix 1 kamar nggak boleh berdua, itu harus sendiri. Nah akhirnya begitu kita lagi masih main, ada yang ngetok unit di luar, tok gitu. Gue pikir security gitu, karena mungkin kita terlalu berisik atau apa, atau misalnya mau ngasih himbauan, surat aturan segala macam gitu kan. Ngetok. Habis itu gue berdiri, gue ngeliat di bolongan pintu itu kan, gak ada orang. Ya udah gue balik main. Saat tanya nama temen gue, siapa? Gak tahu, nggak ada. Ya udah main lagi saat. Ada yang ngetok lagi, tok. Temen gue yang ngeliat, gak ada orang. Dibuka pintu, saat akhir gak ada orang. Itu sampai 6 kali ngetok. Makin takut itu. Terus kita baru salah, ini di lorong ini kan kita doang ya.
kenapa kita ngeliat kanan kiri pas keluar? Kan nggak mungkin cepet kan? Iya, Dan kita unitnya tuh di tengah lorong, jadi nggak mungkin lo sekencang-kencangnya lo se-Usain Bolt pun nggak bisa hilang gitu loh. Iyalah. Sampai akhirnya gue taro stick, gue beres main, gue ngeliat di pintu itu, di bolongan pintu, set, temen gue ngeliat di bolongan kunci. Siapa yang ngerjain? Ngetok loh, tak, wanceng. Gue telepon yang punya unit, Bu, saya nggak jadi di sini, gue keluar. Buset, Takut banget itu. takut lah. Akhirnya kita keluar lah malam itu. Kita keluar, kita akhirnya ke tempatnya teman yang nggak jauh dari situ. Udah kita baru browsing segala macam. Wah anjing, ternyata ini tempatnya begini ya dulunya gitu. Ya. Nah itu tuh buat yang nonton. Kalau lu mau ke sesuatu yang belum lu pernah datengin gitu dan lu bakal stay lama atau lu terus-terusan di sana, lu mendingan googling dulu sih. Biar lu nggak kaget gitu, biar lu punya pegangan dulu lah gitu. Jadi nggak terlalu yang wah anjing kok ada begini, tapi lu udah tahu duluan gitu. Nah kalau sama kayak gue kalau ke Cirebon kan sebelum masuk ke desanya gue udah tahu nih, wah ini nanti bakal begini gitu. Tapi ya kalau saya sih alhamdulillah ya, selama ini tidak pernah seperti itu. Yang Mas Haji bilang seperti itu nggak pernah. Selalu diliatin orang, diliatin bentuk lah, bukan orang, diliatin bentuk. Entah cewek, entah laki-laki atau anak-anak gitu, atau jin gitu. Dan selama hidup bukan selama hidup ya, maksudnya dari kecil sampai besar saya selalu mengalami hal seperti itu. Wah, Kayak contoh saya kuliah di Rawamangun. Saya pulang dari rumah teman, kan lewat kampus. Kalau pulang ke kosan kan lewat kampus. Dan kampus itu emang gelap, benar-benar gelap, nggak ada lampu penerangan di jalan itu. Dan itu ada buat tongkrongan mahasiswa lah. Kalau kita kuliah terus habis ini buat tongkrongan mahasiswa. Dan itu ada perempuan yang sedang hamil duduk berbaju merah, dan itu jelas. Saya itu nggak nge itu jam 11:30. Pikiran saya itu jam 6:30. oh, Pikiran saya itu 6:30. Apa saya lewat? Saya sempat ngomong, Mbak, aku lagi hamil di bawah pohon malam-malam, Mbak. Nggak takut emang, Mbak? Dia diam aja nggak ngomong. 10 langkah dari mbak-mbak itu, saya nengok ke belakang, nggak ada mbak-mbaknya, hilang. Saya ngibrit langsung jalan-jalan. cemen juga ternyata. Bukan cemen, maksudnya itu emang nggak ada orang sama sekali itu. Daripada ntar ditongolin lagi kan, ya udah saya bukan lari tapi ya, ngibritnya bukan lari, jalan cepat. Jalan cepat. Biasa begitu tuh. Kita kalau ketemu kayak gitu, lari tuh kayak, aduh, nggak bisa ya. Tapi kita yang penting jalan jauh aja gitu. Ada jalan cepat gitu. Seperti itu. Gitu. Oh, oke. Jadi seringlah saya dilihatin. Saya di rumah saudara pernah. Itu di Cirebon juga? Enggak, di Jakarta. Oh, di Jakarta. Oke. Saya pernah di rumah saudara dilihatin jin, dilihatin makhluk-makhluk halus lagi. Tapi alhamdulillah selama ini sih tidak pernah yang melihatkan. Kan ada orang yang kepalanya nggak ada gitu, terus matanya rusak, hancur gitu. Selama itu sih alhamdulillah tidak. Dilihatnya itu bener lah gitu kan ya. Nggak yang ganggu lah gitu. Makhluknya itu makhluk bener gitu. Maksudnya bener dalam hal kata mukanya yang nggak hancur, nggak ini, pokoknya muka-muka yang biasa lah gitu. Cuma ya hitungannya gimana sih, makhluk halus ya tetap aja kan pucet segala macam gitu kan. Seperti itu ya gitu. Tapi kalau yang di Cirebon itu emang cuman kejadiannya pas yang diantar ular itu doang? Iya. Atau ada kejadian lain? Nggak ada, Udah itu doang? Itu doang. Kalau yang sampai diantar atau sampai seperti yang benar-benar kayak saya waktu dulu diantar gitu, itu cuma sekali. Kalau diliatin di kampung itu ya sering. Ada nggak yang pas udah gede gitu? Kan kalau tadi kan SMA gitu. Ya, atau udah umur yang udah mikir bisa mikir logika lah gitu. Saya semester 2 pernah tuh. Oke. Saya lewat kuburan. Duit sekarung. Tiba-tiba muncul gitu. Duit sekarung. Duit sekarung itu saya pas lewat kuburan di pojok kuburan tuh pas.
Plak, sekarang. Dan itu bener fakta. Sekarang siapa yang lemparin? Ada suara. Kalau kamu mau silakan ambil. Saya ketuk karung itu. Tapi dengan syarat setiap tahun kepala manusia saya minta. Wah, Kata saya agak ribet ya. saya akhirnya habis itu apa? Lari saya. Saya ogah, saya mendingan saya normal, kata saya kabur saya. Kau ninggal KTP pasti diambil ya itu ya. Kau ini bukan KTP doang. Nggak apa-apa. Kalau tuh kepala orang, ya susah. Kalau dibilang, tapi tinggal KTP, tinggal pasti. Iyalah. Jadi di kampung saya itu mistisnya emang masih kuat. Oh. Pernah sore maghrib, pas maghrib saya pulang gitu kan, habis main bola pulang. Kebetulan lewat kuburan juga gitu. Ada bambu, tahu-tahu bambu pada jatuh semua. Ada berapa bambu? Ya banyak. Dan itu jatuh ke jalanan. Dia jatuhnya itu bukan jatuh dia tumbang bukan ya. Iya. Jadi dia pada apa ya? Pada mentiul gitu dah. Si bambu itu pada mentiul. Emang takut kata saya. Nggak takut mas kayak gitu. Berdiri lagi si bambu. Wah. Agak ngeri ya itu ya. Iya. Jadi emang dan itu emang fakta ya. Saya cerita apa namanya dengan fakta kehidupan saya ya gitu. Dan masih banyak. Malah ada temen yang di kampung juga dia tukang becak. Dan orang lihat tuh dia tuh kaget, orang lihat dia naik becak kencang gitu. Pada melongo gitu. Ini orang kok kosong becaknya tapi kencang gitu kan. Tapi padahal dia apa? Dia lagi bawa orang. Oh. Pas nyampe perumahan di salah satu perumahan tuh di daerah saya itu, dan dia bayar, ujungnya hilang. Tapi yang serem itu baliknya, itu tuh teman-teman saya. Dan itu dia cerita hal yang fakta. Dia pulangnya itu pas mau kurang lebih 20 meter dari kuburan lah, ada mbak-mbak gitu. Mas anterin saya dong, saya pulang. Dan itu baunya wangi katanya. Ya di mana? Di situ di depan. Ya sudah, ayo kata dia gitu. Nah di situ dia naik, yang ngoel becaknya kok enteng gitu dan wangi banget. Dan dia pikirannya itu nggak nggak Ya udah kerja aja gitu. Oh di situ mas, nah pas dan itu rumahnya gede kata dia, rumahnya gede, ada pintu besinya gitu kan, gerbang besinya segala macam gitu. Nah ya udah mas, ntar tunggu ya sebentar ya, saya mau ngambil uang gitu kan. Ya udah. Kok lama nggak pernah nongol. Pas dia masuk kok sepi, nggak ada orang, dan dia sadar itu dia ada di tengah-tengah kuburan. Anjir. Dan dia becaknya itu ke bawah tengah-tengah kuburan, sampai dia itu pas sadar di tengah-tengah kuburan becaknya ditinggal, dia kabur, lari dia. Itu kejadian itu jam 1 malam tuh, kata dia seperti itu. Paginya diambil, bener paginya diambil. Pasti dong, kan buat kerja lagi. Walaupun setakut-takutnya orang ini. Jadi untuk kerja. Jadi di tempat saya itu emang mistis. Tapi udah biasa ya kayak gitu. Maksudnya di pertemanan lo nih mas, di kampung gitu ya. Udah jadi hal yang biasa. Misalnya si A, kemarin gue ketemu ini tahu. Jadi hal yang biasa aja Sudah hal yang biasa. Seperti itu. Ada yang paling serem nggak dari misalnya cerita temen lo gitu? Ya hitungannya hal-hal seperti itu aja sih, nggak nyampe dia bagaimana gitu. Cuma yang serem itu saya pernah diceritain tuh Amor. Dia pada waktu mau mandi nih, udah mandi. Dia masuk kamar mandi, dia naruh anduk gitu. Pas dia berbalik mau nutup pintu, itu apa pocong. Aduh anjing. Di depan dia langsung pocong, dia pingsan di situ langsung. Gimana sih orang mau nutup pintu, tau di depannya ada pocong, gimana coba kagetnya? Aduh, gue gak berani. Gue tuh paling takut kalau di kamar mandi bener. Itu pas itu langsung dia pingsan. Dan itu pingsan dia 3 hari nggak sadar. 3 hari dia sadar, pingsan lagi, sadar, pingsan selama 3 hari itu. Dan akhirnya dia diobatin sama orang pintar. Iya, dan karena ya begitulah, mau gimana lagi kan. Dan kata orang pintar itu, dia mau dibawa ke alam lain gitu. Seperti itu. Jadi itulah emang kehidupan saya emang seperti itu gitu. Tapi
kan banyak ketemu yang aneh-aneh gitu ya dari lu SMA, mungkin dari SMP malah gitu. Berarti sekarang mental lu udah mulai udah keren lah. Kalau ketemu yang aneh-aneh pasti ya keren sih enggak, tapi ada waktunya takut ya ada lah gitu. Di waktunya semua rasa takut itu ada. Tapi selama ini saya coba untuk kuat dan saya coba untuk berani. Kalau misalnya di rumah sendirian gitu ya, sendirian lu berani ya? Berani. Oh berani ya? Berani. Padahal itu kalau itu pernah rumah itu pernah saya punya rumah. Itu rumah dulu sebelum ditempatin saya. Itu rumah itu di Jakarta. Daerah bukan ya pinggiran Jakarta lah. Di Jatiwaringin. Itu rumah orang paling kuat itu 3 bulan nempatin rumah itu. Itu dia keluar dari rumah itu waktu dikontrakin gitu. Pas saya yang nempatin gitu, itu baru yang namanya orang nguni rumah itu kuat bertahun-tahun. Itu baru saya. Karena disolatin, ngaji. Ya walau alam gitu. Tapi seringlah kejadian yang aneh-aneh itu ya sering gitu. Kayak contoh air dari atas turun, padahal nggak hujan nggak apa gitu. Kalau bahasa orangnya itu jin kencing gitu katanya seperti itu. Gue tuh malah nggak berani, gue nggak ada airnya. Gue pernah di rumah sendirian, bini gue lagi keluar kota, anak-anak gue lagi di rumah mertua gue. Itu dari pagi sampai malam itu semua lampu gue nyalain. Beneran gue, lampu gue nyalain, gerbang nggak gue kunci. Jadi gue mikir kalau misalnya gue ngeliat yang aneh-aneh, gue bisa langsung keluar tanpa harus ribet gerbang segala macam. Gue mendingan rumah gue masuk rampok daripada itu. Sumpah, rampok masih bisa gue gebuk. Gue masih jago lah, masih berani. Kalau hantu gue gimana gue protesnya? Jangan deket-deket, kan nggak bisa ya. Yang hilang gitu ya. Iya. Tuh, makanya buat yang nonton, pokoknya bukan masalah tempatnya gelap atau tempatnya yang terang gitu. Terang. Tapi emang dimanapun kalau emang waktunya lo diganggu. Ya. Udah. Ya, benar. Temen gue lagi clubbing, lagi mabok. Ngelihat dia tiba-tiba mau, Ji, gue kayaknya mau roh gue mau diangkat. Gila nggak lo? Lagi clubbing. Tapi bukan mabok ya. Orang baru minum segelas doang. Karena dia ngelihat di klub, ini klub gede di Jakarta. Ya kayak gitu ya orang. Pulang gue. Orang clubbingnya bisa diganggu. Iya, ya? makanya. Padahal itu kan setan kan, teman kita gitu kan habis clubbing kan ketemu. Mungkin karena sama-sama setan nih. Tuh, jadi intinya adalah mau dimanapun kalau emang lo diganggu. Jadi sebenarnya kuatin mental lo aja sih. Kuatin mental, caranya macam-macam. Ada teman gue yang nguatin mental sering nonton horor, jadi nonton film-film horor, dengar cerita horor, jadi dia jadi kayak ya udahlah santai aja gitu. Tapi menarik episode hari ini, Mas Opi ceritanya adalah dia pulang ke rumah diantar sama siluman ular. Serem banget. Dengarannya serem banget. Iya. Ularnya nama siapa? Saya waktu itu nggak sempat bertanya siapa namanya gitu. Saya namanya orang kaget ya. Jadi akhirnya dia minta nganter, ya sudah, ayo diantar. Tukeran nomor nggak? Zaman dulu nggak ada HP, Kalau zaman sekarang mungkin dia ngapain ketemu tuker nomor. Jadi nanti kalau gue liat sini, gue miss call. Salah. Tuh buat yang nonton. Jadi kalau lo punya cerita horor yang lain, lo bisa kirim cerita lo ke alamat di bawah ini, lo email aja. Nanti cerita yang kepilih bakal gue undang untuk duduk di sini buat ngobrol sama gue, buat kasih tahu seberapa horornya cerita lo dan takut nggak sih lo. Itu dia. Kalau gitu selesai sudah episode hari ini. Thank you Mas Opi buat waktunya. Sama-sama. Kalau ketemu ularnya lagi, ya. Alhamdulillah selama ini nggak ketemu lagi. Nggak ketemu lagi. Sekali-kali itu. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Jangan. Kalau gitu gue Haji pamit. Thank you. Jangan lupa subscribe, like, comment, share kalau lo suka
Living Room Podcast. So, akhir kata, bye-bye.